Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Saputra dengan NIM 2014040026. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya tentang merancang tes penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Tidak lain dan tidak bukan, hal ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, selanjutnya ada pokok pembahasan. Pokok pembahasan di sini saya mengambil 3 pokok pembahasan sesuai dengan materi apa yang telah saya sampaikan yang di awal tadi. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu merancang tes, selanjutnya ada penilaian sikap, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Yang pertama ada merancang tes. Merancang tes sendiri ada berbagai teknik penilaian ketahuan yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing KD ataupun kompetensi dasar. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Namun, tidak menutup kemungkinan digunakan teknik lain yang sesuai, misalnya portofolio dan observasi. Skema penilaian pengetahuan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Contohnya saja, penilaian pengetahuan dibagi menjadi lagi tes tertulis. Tes tertulis dibagi menjadi benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian atau melengkapi, uraian. Yang kedua ada penilaian pengetahuan yaitu tes lisan, yaitu terbagi menjadi kuis dan tanya jawab. Yang ketiga ada penilaian pengetahuan tentang penugasan yang terbagi menjadi tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di satuan pendidikan atau di luar sekolah. Yang keempat ada penilaian pengetahuan dengan teknik lain misalnya portofolio atau observasi. Adapun contoh kisi-kisi yang saya ambil dari pelajaran instrumen penilaian pengetahuan ini yaitu ada kompetensi data dasar, indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, bentuk tes, dimensi proses kognitif, nomor soal, bentuk soal. Saya mengambil kompetensi dasar 3.2 yaitu menaruhkan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Bentuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.2.5 yaitu membandingkan min ataupun nilai rata-rata data berkelompok dengan rataan sementara dan coding. Indikator soalnya ada yang pertama, peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok berbentuk histogram dengan rataan sementara atau coding peserta. Bentuk tes dari peserta didik tadi yaitu tertulis dan dimensi proses kognitifnya C3, nomor soal yang pertama, dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Yang kedua ada dari indikator soal ini yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata suatu data. Peserta didik mampu menemukan rata-rata data. Bentuk tes yang saya sebutkan tadi yaitu tertulis dengan dimensi proses kognitif C4 dengan nomor soal nomor 2 dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Yang ketiga ada menentukan rata-rata data berkelompok dengan rataan sementara atau coding peserta didik mampu menentukan rata-rata data. Bentuk tesnya yaitu tertulis dengan nomor soal 4, nomor 3 dan bentuk soalnya pilihan ganda. Dan yang keempat ada berkelompok dengan rataan sementara atau coding, yaitu bentuk tesnya tertulis, dimensi proses kognitifnya C4, nomor soalnya 4, dan bentuk soalnya pilihan ganda. Ada yang kelima yaitu peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan rataan sementara atau coding peserta. Bentuk tesnya yaitu tertulis, dimensi proses kognitifnya yaitu C3, nomor soalnya yaitu 5, dan bentuk tesnya adalah pilihan ganda. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu menyajikan data dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata data berkelompok dengan rataan sementara atau coding dengan bentuk tes tertulis. Dimensi proses kognitifnya yaitu C4 dengan nomor soal 6 dan bentuk soalnya yaitu uraian. Yang ketiga ada
lakukan tes. Lakukan tes ini terbagi menjadi 4. Saya mengambil 4, yaitu yang pertama ada tes tertulis bentuk pilihan ganda, yang kedua tes tertulis bentuk uraian, yang ketiga ada tes lisan, yang keempat ada observasi. Adapun contoh rubrik penilaian formatif ini, yaitu saya ambil beberapa contoh. Yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Perhatikan tabel berikut ini. Nilai rata-rata dari histogram di samping adalah, jadi kita dapat bisa menentukan frekuensi atau data yang kita ambil dari contoh soal tersebut. Yang kedua ada rataan hitung nilai matematika kelas 7 IPS 5 adalah 8,5. Adapun rataan hitung kelas 7 IPS 6 adalah 7,0. Apabila diperbandingkan jumlah siswa kelas 7 IPS 5 dan 7 IPS 6 adalah 4:3, maka nilai rataan seluruh siswa kelas 7 IPS 5 dan kelas 7 IPS 6 adalah. Adapun soal yang ketiga yaitu perhatikan skor suatu lomba penyanyi berikut ini. Yaitu skornya dari 130 sampai 134 dengan frekuensi 3, 135 sampai 139 dengan frekuensinya 7, 140 sampai 144 dengan frekuensinya 8, 145 sampai 149 frekuensinya 5, 150 sampai 154 frekuensinya 9, 155 sampai 159 dengan frekuensinya 6. Rataan dari skor lomba menyanyi tersebut adalah, jadi soal ini tanpa kita menulis lagi atau kita bisa melihat dari gambar soal ini, bisa kita nampakkan rata-ratanya. Kita cari dari nilai tengahnya atau frekuensinya rata-rata. Berarti tinggal kita jumlahkan saja dan akan mendapatkan hasil. Yang keempat ada data tinggi badan ekstrakurikuler basket disajikan pada diagram berikut. Yaitu, adapun tinggi dari jumlah pemain basket ini yaitu dari 151 sampai 155 ada berjumlah 5 orang. Dari 156 sampai 160 ada 10 orang. 161 sampai 165 ada yang itu tidak ditanya. Dan 166 sampai 170 ada 6 orang. 171 sampai 175 ada 7 orang. Jika rata dari tinggi badan siswa peserta ekstrakurikuler basket adalah 163 cm, maka nilai M yang memenuhi tabel itu adalah. Dan yang terakhir ada perhatikan dari histogram berikut ini. Rata-rata dari histogram di samping adalah. Jadi kita bisa dapat banyak kunci jawab. Yang terakhir ada 6. Seorang siswa melakukan penelitian berat badan yang mengikuti ekstrakurikuler menari di sekolahnya. Hasil pengukuran dari 40 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Pola televisi frekuensinya berdasarkan tabel tersebut itu mata-matanya menggunakan salah satu cara. Jadi dalam penilaian sikap ini kita mendapatkan kunci jawaban dan rubrik penilaian formatif. Dengan soal yang tadi kita mendapatkan kunci jawaban yang telah kita dapatkan. Dengan kalau sudah kita hasilkan, skor pilihan ganda sama dengan jumlah benar dikali 2. Skor maksimum pilihan ganda 5 kali 2. Jika benar semuanya, berarti nilainya 10. Baiklah, kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap ini dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancangkan untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap ini juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap ini sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi atau cerminan, pemahaman, dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Adapun bentuk tabel yang bisa kita lihat di layar ini yaitu penilaian sikap itu dibagi menjadi 2, yaitu utama dan penunjang. Adapun utama ini bisa dibagi 2, yaitu observasi oleh guru mata pelajaran selama satu semester. Dan yang kedua ada observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Jadi observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester ini dilaksanakan selama proses atau jam pembelajaran.
Sedangkan observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester ini bisa dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi ataupun laporan yang valid. Sedangkan dari bagian penilaian sikap yang itu penunjang, ini bisa dapat dikaitkan dengan penilaian antar teman dari penilaian diri, yaitu dengan dilaksanakannya sekurang-kurangnya 1 kali menjelang UAS. Selanjutnya, ada contoh tentang pedoman pengamatan sikap spiritual. Jadi, kita dapat lihat ada petunjuk di sana yang bisa diberikan dari contoh pedoman pengamatan sikap spiritual ini. Berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan mengacu pada ketentuan berikut. Tidak pernah, jika Anda tidak pernah melakukan sesuai pernyataan yang ada. Kadang-kadang, jika Anda kadang-kala melakukan dan sering tidak melakukannya. Sering, jika Anda sering melakukan dan kadang-kala tidak melakukannya. Selalu, jika Anda senantiasa melakukannya sesuai pernyataan yang ada. Lembar ini diisi guru, yaitu ketika hendak mengakhiri sebuah semester ataupun sedang melaksanakan ujian akhir semester, berarti guru berhak mengisi angket tersebut, yaitu aspek pengamatan. Yang pertama ada berdoa setiap akan atau usai melakukan aktivitas. Yang kedua memberikan salam kepada orang lain ketika akan atau selesai mengutarakan pendapat. Yang ketiga tidak menyontek ketika ujian. Yang keempat tidak melihat jawaban teman ketika ujian. Yang kelima merasakan kebesaran Allah atau tidak sombong setelah mempelajari matematika. Kategorinya ini dibagi 4. Yang pertama ada tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Jadi gunanya angket ini, setelah kita dapatkan petunjuk tadi, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu, bisa berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya ada berikan penilaian dengan menggunakan angka 1-4 pada kolom yang bersesuaian dengan perilaku yang muncul pada diri siswa mengacu pada kriteria berikut. Yang pertama, 1. Bila perilaku atau sikap yang muncul tidak relevan dengan aspek sikap. Yang kedua, bila perilaku atau sikap yang muncul kadang-kadang relevan dengan aspek yang ada. Yang ketiga, bila perilaku atau sikap yang muncul sering relevan dengan aspek yang ada. Dan nilai yang keempat ada bila perilaku atau sikap yang muncul senantiasa konsisten dengan aspek sikap. Jadi, ada beberapa nilai 1-4 yang bisa diisi oleh guru, yaitu sikap ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tidak terlambat ketika masuk kelas. Yang kedua, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Yang ketiga, ada serius dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, tidak pernah putus asa. Dan yang terakhir, ada berani mencoba hal-hal baru. Jadi, gunanya angket ini ketika akhir semester untuk diisi guru, sehingga bisa mendapatkan aspek sikap siswa sesuai dengan kriteria yang ada. Adapun contoh 4 yaitu lembar penilaian teman sebaya. Contohnya saja, berikan penilaian kepada teman Anda dengan cara membubuhkan tanda checklist pada kolom sesuai. Jadi, di sini banyak diberikan tanda ataupun yang bisa diisi oleh teman sebaya atau teman sejawat yang bisa kita dapatkan ataupun dari teman sebangku semasa sekolah kita. Di sini aspek di sini terbagi menjadi 5, yaitu tidak sering terlambat datang sekolah, senantiasa menyelesaikan tugas matematika yang diberikan guru, tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas matematika yang diberikan guru, tidak menyontoh ketika diberikan tugas matematika oleh guru, mencoba cara-cara baru ketika diminta menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi melakukan di sini dibagi menjadi 2, yaitu iya atau tidak. Jadi jika penilaian kepada teman Anda sesuai dengan apa yang terjadi secara realita, contohnya saja tidak sering terlambat datang ke sekolah. Jika iya, tinggal checklist. Ataupun tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas matematika yang diberikan dulu. Jika tidak, berikan tanda checklist pada tim. Selanjutnya ada contoh yang terakhir, yaitu lembar penilaian diri. Jadi penilaian diri ini terbagi menjadi 4, yaitu tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau selalu. Jadi tidak pernah jika Anda tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan. Yang kadang-kadang, kadang-kala melakukannya. Yang sering, yaitu sering melakukannya. Yaitu yang selalu, bila Anda kerap atau senantiasa melakukannya sesuai pernyataan. Di sini aspeknya terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, saya senantiasa disiplin datang ke sekolah. Yang kedua, saya mengerjakan tugas-tugas matematika yang diberikan guru. Yang ketiga, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, saya tidak mudah putus asa ketika diberikan soal matematika. Yang kelima, saya berani mencoba cara-cara baru ketika diminta menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi skala yang di sini dibagi menjadi 4 tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Jika teman kita ataupun siswa kita melakukan
apa yang ada dalam aspek ini. Jadi guru berhak menilai dari aspek-aspek tersebut sehingga muncul atau menghasilkan nilai disiplin untuk ujian akhir semester kelak. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini adalah penilaian untuk mengukur kecapaian atau kecakapan kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada KI 4. Penilaian keterampilan ini menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau real life. Ketentuan belajar untuk keterampilan ini ditentukan oleh satuan pendidikan. Secara bertahap, satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Adapun bentuk tabel ataupun penilaian keterampilan ini yaitu dibagi menjadi 5, yaitu menjadi 5 bagian. Yang pertama ada ujuk kerja atau kinerja atau praktik, yaitu dengan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik. Yang kedua ada proyek, yaitu kegiatan menyelidiki yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada portofolio, yaitu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kuantitas pekerja peserta didik. Yang keempat ada produk, penilaian kemampuan peserta didik mampu membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang terakhir ada teknik lain, yaitu misalnya teknik menulis, mendengar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan bisa berikan contoh pada penilaian keterampilan ini. Adapun contoh penilaian keterampilan ini termasuk kepada produk atau proyek ataupun portofolio pada aspek penilaian. Contohnya saja yang bisa kita lihat di layar ini, yaitu ada keterampilan, nama kelas, mata pelajaran, nama produk. Contohnya saja kita menilai suatu barang ataupun segala macam yang bisa dihasilkan atau dipertunjukkan di depan kelas dengan aspek kriterianya bisa jadi keindahan, kerapian, kemanfaatan, prosedur, atau waktu. Jadi aspek penilaian sini dibagi menjadi 3, yaitu baik sekali, baik, cukup. Dengan sangat baik bernilai 4, baik bernilai 3, cukup bernilai 2, dan kurang bernilai 1. Jadi total skornya ada 16 jika semuanya skor sama dengan skor yang diperoleh dari dibagi total skor dikali 100. Jika nilainya total skornya 16 berarti nilainya 100. Selanjutnya kita akan melakukan instrumen penilaian pengetahuan. Ada banyak instrumen penilaian pengetahuan yang perlu kita pelajari dalam tes formatif ukuran pemusatan data. Contohnya saja dalam pilihan ganda dalam berikut ini, yaitu yang bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Dalam pengukuran berat badan terhadap 80 warga RT 1 desa Mundu, seperti digambarkan pada tabel ini. Median dari data yang tersebut adalah nilai tengah, yang tersebut adalah. Jadi bisa kita lihat bahwa banyak tes formatif ukuran pemusatan data yang bisa kita nilai untuk penilaian keterampilan. Ada beberapa soal. Yang kedua, ada histogram berikut menyajikan data tinggi MISTAR yang dapat dilalui oleh siswa suatu SMA pada kegiatan olahraga lompat tinggi. Median dari data tersebut adalah. Modus dari histogram berikut adalah, dan masih banyak lagi soal-soal yang bisa kita jawab seperti yang ada seperti yang kita lihat di depan ini. Data berikut adalah umur orang tua 40 siswa kelas 12 IPA. Jika modus data yang dibawahnya adalah 41,5 dan kelas modus berada di kelas 40,4 sampai 44, maka nilai XY adalah bisa kita jawab ketika kita mencari modusnya. Yang kelima ada perhatikan grafik OGIF naik di bawah ini. Modus dari data pada grafik OGIF naik tersebut adalah, jadi semua soal yang ditampilkan pasti ada ataupun harus ada kunci jawaban supaya nilai-nilai ataupun yang dijawab siswa dapat dipertanggungjawabkan. Jika hasil siswa tidak sesuai dengan apa yang kita koreksi, ketika siswa hendak menyanggah nilai yang ada, kita tinggal bisa menunjukkan hasil ataupun kunci jawaban yang telah kita buat di akhir. Selanjutnya ada soal uraian.
Dari hasil ulangan matematika ditampilkan pada tabel berikut, jika syarat kelulusan adalah nilainya 61 ke atas, berapa orang siswa yang lulus? Yang kedua, berapa persen siswa yang nilainya 80 ke bawah? Yang ketiga, jika nilai yang lebih kecil dari 55 dinyatakan tidak lulus, berapakah perkiraan siswa yang tidak lulus? Jadi, setelah saya membacakan soal yang tadi, ada kunci jawaban dan robek penilaian tes formatif yang harus kita buat untuk mengetahui atau hasil belajar nanti ketika hendak siswa menyanggah hasil belajar siswa yang tidak sesuai dengan apa yang dia jawab. Jadi kita bisa menjawab dengan kunci jawaban soal-soal tersebut supaya bisa memperjelas hasil jawaban mereka. Jadi ada kunci jawaban yang saya bacakan tadi yaitu sebagai berikut. Jika kan saya tadi sudah bagi dua, yaitu ada soal pilihan ganda dengan soal uraian. Jadi dengan soal pilihan ganda ini, skor pilihan ganda ataupun jumlah benar pilihan ganda, jika satu soal benar itu dikali 2. Jadi ada 5 soal yang saya berikan tadi. Jika 5 soalnya benar semua, berarti nilai 10. Jika salah satu nilainya 8. Ataupun cuma benar satu, berarti nilainya cuma 2. Adapun kunci jawaban soal uraian ini tadi, yaitu dengan uraian kegiatan alternatif jawaban seperti yang kita lihat di depan layar kita. Jadi, jika nilainya lebih dari 3,5 berarti 90. Jika nilai lebih 40,5 berarti nilainya. Tabel-tabel berikut ini yang tadi sambungan kunci jawaban dari soal-soal yang saya telah berikan tadi. Jadi, adapun yang terakhir yaitu lembar penilaian sikap. Lembar penilaian sikap ini diisi terakhir ketika hendak membagikan rapor seorang anak, yaitu ketika nama siswa ataupun penilaian sikap, yaitu yang pertama indikator yang dinilai ada tanggung jawab, yaitu terbagi menjadi 3, selalu mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak selalu mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak pernah mengikuti pembelajaran, dengan skor 3 untuk selalu mengikuti kegiatan pelajaran, tidak selalu mengikuti kegiatan pelajaran nilai 2, dan yang terakhir tidak pernah mengikuti pembelajaran nilai 1. Yang kedua ada indikator nilai ada disiplin. Selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, yaitu bernilai 3, tidak selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas bernilai 2, tidak mengumpulkan tugas bernilai 1. Adapun indikator nilai ketiga adalah kerja keras. Yang pertama, mengerjakan tugas lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, yaitu bernilai 3. Yang kedua ada mengerjakan tugas tidak lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, yaitu bernilai 2. Yang terakhir, tidak mengerjakan tugas, yaitu bernilai 1. Jadi konversi nilainya di sini, ataupun dengan aspek nilai di sini, dari 1 sampai 3 kurang baik, yaitu D. 4 sampai 5 cukup baik, yaitu C. 6 sampai 7 baik atau B, 8 sampai 9 sangat baik atau. Jadi dari indikator nilai tadi bisa dikumpulkan bahwa jika jumlah dari suatu siswa adalah 5 berarti cukup baik C atau tidak, ataupun bisa tidak mengumpuli dari mata pelajaran tersebut. Baiklah, adapun yang terakhir yaitu contoh lembar penilaian diri siswa, yaitu biasanya lembar ini diberikan kepada siswa masing-masing ataupun biasanya disebut dengan lembar kejujuran. Yang bisa kita lihat pernyataannya ada 10 di sini, yaitu yang pertama selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, yang kedua ada sholat 5 waktu tepat waktu, saya tidak mengganggu teman saya yang beragama, berdoa sesuai agamanya, dan lain-lain. Jadi kejujuran siswa terbukti di sini jika dia berbohong berarti nilai kedisiplinan atau yang tadi saya indikator yang saya dinilai tadi berarti dia berbohong. Jadi dia tidak layak untuk lulus dari mata pelajaran tersebut. Dengan pernyataan dapat diubah atau ditambah sesuai dengan butir-butir sikapnya. Baiklah, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar, kepada para ibu, ataupun para kawan-kawan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.